Januar mungkin dari dan kuasa hukum yang lainnya tadi sudah melihat sendiri, artinya dari tersangka sudah meminta maaf dan keterangan-keterangan seperti apa nih dari lawyer sendiri menanggapinya tadi? Baik, eh, seperti apa yang teman-teman ketahui, bahwa kita tetap berpegang teguh pada asas keadilan ya, bahwa teman-teman juga tahu bagaimana. Pokoknya kita ingin minta seberat-beratnya Mhm. bahwa perlakuannya harus dipertanggungjawabkan. Dan hari ini kita lihat negara hadir untuk keadilan. Mungkin gitu ya, teman-teman. Kita juga sudah mengawal proses di tahap penyidikan, sampaikan nanti bahwa kita juga akan sampai ke pemberkasan, sampai ke pengadilan dan berkekuatan hukum. Yang jelas kita akan berusaha untuk seberat-beratnya untuk pelaku untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan terhadap korban. Untuk saksi-saksi sendiri yang sudah diberikan keterangan mungkin dari pihak korban sendiri seperti siapa aja, Bang? Dari pihak keluarga juga nanti mungkin itu masuk pada tahap penyidikan ya. Nanti teman-teman dari penyidik yang akan menyampaikan seperti itu. Jadi gitu ya, Bang. Ya, Ada teman. jadi gini teman-teman sekalian, kami berkolaborasi dengan teman-teman Pak Januar, ya, kami dari tim hukum Jabar Istimewa, ya, berkolaborasi bersama Pelaku ya Pancaswara. dengan LBH Pancaswara ya. Ya. Kita bersama-sama untuk mengawal kasus ini. Kami sudah berkoordinasi ya dengan Kementerian PPA, kami sudah berkoordinasi dengan Pak Kapolda tadi, kami sudah berkoordinasi dengan Dir PPA, kemudian LPSK, bahwa tentunya kita ingin yang terbaik dan keadilan itu harus bisa ditegakkan. Seperti Pak Kapolda sampaikan, bahwa ini akan akumulatif, ya. Tentu kita akan cari pasal yang paling berat. Keharapan masyarakat itu nanti bisa hukuman seumur hidup atau yang berat ya, tetapi saat ini seperti yang Pak Kapolda sampaikan ya, akumulatif itu dari pasal penganiayaan dari 466 ya, 468, 469, 451 ya, kalau diakumulasi aja itu udah maksimal bisa 20 tahun kan, udah pasti lebih dari 20 tahun, dan KUHP kita kan maksimal hanya boleh 20 tahun ya. Nah, tentu kita akan cari lagi yang lebih berat gitu kan, memungkinkan nggak misalnya pelanggaran tentang undang-undang TPKS ya, kalau itu bisa kita dapat, kita akan cari pintu masuk pelanggarannya yang terberat, karena udah di dalam TPKS kan ada yang ancaman maksimalnya bisa sampai seumur hidup ya. Itu kita akan coba lihat memungkinkan apa tidak gitu kan. Nah, ini kan pakai ranah hukum, tentu kita juga tidak ingin semena-mena di dalam menerapkan aturan hukum ini, hanya sekedar memuaskan keinginan masyarakat tanpa ada dasar hukum yang jelas gitu ya. Percayalah, kami tim hukum, kuasa hukum dari korban, dari keluarga ya, ini ingin mengawal kasus ini, dan juga seperti disampaikan Pak Gubernur tadi, beliau sangat konsen terhadap pemulihan korban, itu yang paling utama ya. Sampai selesai tadi kita sudah koordinasi dengan Ibu Kadis Kesehatan ya, kemudian Kadis PPA, Budoksis ya, bahwa provinsi akan menanggung itu semua biaya dan juga sampai pemulihan, dan adapun sumbangan-sumbangan yang masuk itu nanti akan dipakai untuk masa depan dari korban ya, karena dia cacat permanen. Ya. Kasihan. Demikian. Oke, Bang, mungkin kan terkait update katanya LPSK sendiri akan menempatkan korban sendiri ke rumah aman mungkin pasca nanti pengobatannya kelar. Ini seperti apa sih, Bang, kabarnya? Begini, kemarin itu saya sudah koordinasi ya dengan LPSK, termasuk dengan Bu Sri, Wakil Ketua LPSK. Terkait dengan hal-hal ini, saya juga nanti kita bisa secara gamblang ya menyampaikan ke kawan-kawan. Ini ranahnya LPSK ya. Atas dasar kajian dan seperti apa, bagaimana, terus kemudian hasil klinik meetingnya juga seperti apa, kondisi dari korban tersendiri. Tapi yang jelas, kalau saya selaku kuasa hukum dari pelapor, kami akan memastikan ini tahapan penyidikan itu sampai ke situ. Terus kemudian juga kami juga tidak akan, harapan kami fokus juga ya, Ya. terhadap pemulihan korban, karena korban juga adalah sebagai saksi kunci yang memang harus di gitu. Jadi silakan nanti koordinasi kalau terkait dengan LPSK. Kami juga sebetulnya udah koordinasi, tapi yang lebih substansinya
biarkan LPSK yang menyampaikan. Nah, dari keluarga sendiri sudah ada yang diberikan keterangan, mungkin berapa orang Bang yang sudah dimintai keterangan sendiri? Keterangan itu hampir semua sudah Sudah. keluar, Total keluarga. mungkin total pihak dari pihak keluarga yang sudah Keluarga diberikan. ini kan seluruhnya empat bersaudara, ya, 2 dari termasuk orang tua, termasuk adiknya, serta kakaknya sebagai pelaku. Tadi kan ada potensi pelaku-pelaku lain yang sempat karena diidentifikasi karena dibilang pelaku datang bersama dengan temannya. Ini potensi terkait dengan keselamatan dari keluarga. Apakah bagaimana dari kuasa hukum mendorong kepolisian untuk berusaha mencari orang-orang yang bisa membantu tersangka pada saat itu? Ya jelas, saya selaku kuasa hukum pelapor itu juga sangat mendorong kepada penyidik agar untuk kami juga memberikan kebebasan. Itu kan ranahnya penyidik. Ya. Mudah-mudahan fakta-faktanya terbuka lebar dan serta bisa menerapkan pasal-pasal yang relevan. Dan ini saya berharap ini yang seberat-beratnya itu aja. Dari pihak pelapor ingin ini semua pasalnya ini yang seberat-beratnya hukumnya nih. Kalau bisa hukuman mati atau seumur hidup. Gini teman-teman, ya ini juga tadi kekhawatiran keluarga ya, bahwa si korban ini kebetulan saya dengan teman-teman dari Jabar Istimewa ini kuasa dari korban. Kalau Pak Januar ini dan kawan-kawan itu adalah keluarga dari pelapor. Ya kami satu, tapi tetap satu mengawal karena tujuan kami sama, ya bahwa ini kami sama. Jadi saya selaku kuasa hukum dari korban yang saat ini kami sudah koordinasi dan dipindahkan ke ruangan yang super Ketat. ketat ya. Hanya orang tertentu, hanya orang tuanya saja yang bisa membesuk ya. Kami kuasa hukum pun sangat terbatas karena karena infeksinya yang kita khawatirkan gitu kan. Nah, ini sudah dipindahkan mulai dari tadi malam ya. Jadi beliau ini, korban ini ada ketakutan. Yap. Ada ketakutan kalau dia cerita apa adanya, sebenarnya ini ada kekhawatiran dia ini secara trauma ya, karena mengalami siksaan yang begitu lama. Itu yang kami sedang lakukan pendampingan psikologi kepada korban, baik kepada orang tua dan juga keluarga, bahwa kita pastikan ya sudah dalam pelindungan LPSK, dalam pelindungan kepolisian, dalam pelindungan lembaga-lembaga negara kita ya, artinya yang berkompeten ya. Ada dari PPA, dari kementerian. Saya pikir supaya dia dapat menceritakan lebih dalam apa yang terjadi, tapi kan sekarang kondisinya tidak memungkinkan, jadi dia belum dapat diambil keterangannya sebagai korban gitu kan. Ini pelapor kan dari keluarga gitu kan, oleh Pak Januar dan teman-teman pelapor ya. Tapi satu saat ketika nanti sudah sembuh, tentu korban sendiri yang akan tampil, dia sendiri yang akan memberikan keterangan. Demikian yang dapat saya. Berarti Cukup ya. Oke, terima kasih ya. ya. Nuhun.